Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, jadi video kali ini kita mau ngebahas soal alasan kenapa di Gojek itu jarang sekali ada lonjakan. Padahal kalau kalian sebagai driver yang mungkin udah lama di Gojek, itu kalian udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata lonjakan. Karena apalagi kalau misalkan lagi musim hujan, driver Gojek itu pasti jarang banget lah dapat ongkos yang emang standar. Rata-rata atau kebanyakan itu ya dapat lonjakan kalau musim hujan, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kita lihat sangat jarang sekali malahan. Meskipun hujan gede, meskipun ngeblas jauh, itu biasanya orderan tetap normal. Dan itu yang kita mau bahas, kenapa kok bisa kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang baru nemu channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi buat driver yang mungkin belum tahu ya, tapi saya pikir semua udah pasti tahu lah driver Gojek ya. Apa itu lonjakan? Lonjakan adalah di mana harga yang biasanya mungkin 8.000 nantinya akan naik menjadi mungkin 10.000 atau 11.000. Intinya lebih tinggi daripada harga yang sewajarnya. Nah, itu terjadi biasanya karena jumlah driver di lokasi tersebut itu lebih rendah daripada jumlah orderan yang ada biasanya. Atau mungkin kalau dulu kalau ngeblast itu dulu biasanya langsung ada lonjakan, tapi kalau sekarang enggak. Itu alasan kenapa driver suka ada yang berpikir bahwa lonjakan itu sekarang udah nggak ada. Lonjakan itu kadang malah ada yang bilang udah dimakan sama aplikator. Meskipun kalau saya sih nggak berani bilang itu dimakan sama aplikator, karena kita kan nggak tahu ya sistem yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi saya berani katakan bahwa lonjakan itu sekarang masih ada. Kenapa saya berani mengatakan kayak gitu? Karena kemarin itu saya dapat lonjakan ongkos 60.000 ya. 60.000 itu dengan jarak 13 km. 13 km kalau misalkan normal mungkin ongkosnya sekitar 26.000 bersihnya ya. Mungkin sekitar segitulah 26.000 karena 13.000 ya 13 km ya. Tapi kemarin ternyata saya dapat ongkos 60.000. Nah, ini saya mau tampilkan orderannya yang kemarin ya. Mungkin buat yang nanya mana buktinya Bang. Nah, ini kita tunjukin aja. Silakan kalian lihat di sini tertulis ya 13, sekian kilometer dengan ongkos GoPay 60.000. Padahal yang di bawahnya itu kan 7.000 normal. Ini orderannya dari Jalan Yudo daerah Pungkur ya, dekat Balong Gede. Nama restonya adalah Resto Bu Imas. Jadi ke Cimahi 13 km ongkos 60.000 itu kan cukup tinggi ya. Berarti dari konsumen mungkin bayar sekitar mungkin 70.000-an lebih kayaknya kalau misalkan kotor dari konsumen, cuman ke kitanya jatuhnya 60.000. Nah, ini kan lonjakan ya. Nah, ini mematahkan sebenarnya yang beranggapan bahwa lonjakan itu sekarang nggak ada. Sebenarnya saya lagi nggak ngebela aplikator, karena ya kita juga bikin video sendiri. Malah saya lebih sering kalau misalkan ada suatu hal yang mungkin kurang bagus buat driver ya saya bilang aja. Saya bilang sesuai dengan fakta ya. Nah, jadi ini masih ada lonjakan meskipun emang jarang banget. Kalau kita bikin rata-rata dari zaman dulu sampai sekarang ya sekarang tergolong sangat sedikit. Dulu sering banget ya dulu, tapi sekarang udah jarang. Tapi ini ternyata masih ada lagi dan lonjakannya itu lumayan. 13 km 60.000 itu kan lonjakannya udah lumayan banget kalau bagi saya ya. Nah, sekarang kita mau ke intinya, masuk ke dalam inti kenapa sekarang di Gojek itu kok lonjakannya udah jarang banget. Nah, pertama, sekarang aplikasi untuk pengantaran makanan itu kan ada bermacam-macam ya. Ada lebih dari 3 yang saya tahu ya. Yang cuman kita mau sebutin yang besar-besarnya, yang mungkin mayoritas warga kita pakai ya. Yang pertama adalah GoFood, yang kedua GrabFood, yang ketiga ShopeeFood. Meskipun ada aplikasi yang lain ya. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin pasti lebih dari 3 lah. Cuman kita sebutkan yang paling besar mungkin ya, atau paling banyak dipakai oleh masyarakat ya. Nah, kita kalau bicara di GoFood, mungkin kita pengguna GoFood ya, terus kita ngeklik GoFood, terus cari makanan, pas ngelihat ongkos ternyata ada kenaikan harga atau lonjakan harga. Nah, kalau kita melihat kayak gini, mungkin bagi kaum yang
mending ya kayak saya contohnya ya. Kalau ngelihat lonjakan harga, mungkin ya kita mending pindah ke aplikasi sebelahnya karena kan sekarang udah ada Shopee Food, ada Grab Food gitu ya. Kita pilihlah yang paling murah di situ. Kalau misalkan ternyata tuh ada yang lebih murah, pasti kita pilih itu daripada kita bayar lonjakan yang segitu mahal. Nah, ini lebih masuk akal sih bagi saya ya. Kenapa sekarang lonjakan itu kok jadi jarang gitu ya, daripada kita bilang eh, mungkin dimakan sama aplikator, mungkin dari sistem atau seperti apa. Ya intinya sih kita karena nggak bisa ngebuktikan, jadi ya kita lebih cenderung lebih masuk akal ke sini karena mungkin lebih banyak pilihan. Jadi mereka yang tadinya harusnya bayar lonjakan, dia malah pilih ke aplikasi yang lain ya. Meskipun emang benar ya kalau sistem sekarang dari ongkos mungkin agak kejam ya kalau kita bilang agak kejam ya. Karena kalau untuk double order aja sekarang kita cuma dikasih ongkos 2000 loh, 2000. Kemarin saya dapat orderan dari daerah Kurdi ke Cikawau ya. 3 kilometer sekian lah, itu saya dapat ongkos 3.500. Nah, sedangkan saya itu dapat orderan pertama itu dari Kurdi ke Muhammad Ramdan, itu lebih dekat, itu orderan pertama ya 7.200 dan order yang keduanya 3.500. Emang kita udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari ya notifikasi bahwa untuk double order nantinya dapat poin double. Cuman untuk ongkosnya dipangkas. Nah, di situ kan kita udah ada perubahan yang besar. Saya sebenarnya kurang setuju juga sih kalau misalkan double ongkosnya jadi 2000, meskipun mungkin dari konsumen kan gratis, tahu saya gratis karena dia pakai mode hemat ya, mode hemat gratis ongkir kalau nggak salah itu, cuman ke kitanya 2000 ya. Meskipun di situ ada apa poin yang double, kalau bagi orang yang suka ngejar bonus itu sih lumayan, cuman saya belum pernah dapat double order di waktu jam-jam bonus. Saya pernah dapat ordernya pun itu di luar jam bonus. Jadi bukan di dalam jam bonus ya. Jam bonus itu adalah di jam antara jam 2 sampai jam 9 atau kalau di weekend jam 3 sampai jam 10 ya. Nah, saya mau tunjukin juga pendapatan saya kemarin. Kemarin saya dapat 16 order, cuman saya kemarin nggak dapat bonus. Kemarin itu kurang satu order. Ini sebenarnya sayang banget ya. Cuman karena saya jauh-jauh, meskipun akun GoFood tapi jauh-jauh ya, jadi gimana lagi, tapi alhamdulillah kita masih dapat 200-an. Nah, kita kembali lagi ya, intinya kalau kita mau berandai-andai kenapa lonjakan kok sekarang udah nggak ada, yang lebih masuk akal lonjakan sekarang nggak ada ya karena banyaknya aplikator-aplikator selain Gojek. Nah, itu sih yang menurut saya yang paling masuk akal. Kalau kita berandai-andai yang kedua, ya mungkin dari sistemnya juga emang membatasi atau gimana seperti ini, tapi lebih ke condongnya sih karena emang banyak aplikasi yang lain. Jadi ketika dia mau order lonjakan karena mungkin ongkosnya kemahalan, jadi dia lebih pilih ke aplikasi yang lainnya. Nah, mungkin itu aja sih ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin yang belum subscribe ya, silakan jangan sungkan-sungkan untuk subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.